Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah Channel Debat Iman dan Logika yang semoga selalu dilimpahi rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami terus berusaha untuk menghadirkan diskusi lintas agama antara Islam dengan agama di luar Islam dari sumber API, yaitu Apologetika Islam Indonesia, yang insya Allah dapat memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Baiklah sahabat Filah Channel Debat Iman dan Logika, jika suka dengan acara channel ini, jangan lupa bantu kami untuk subscribe, like, share dan komen, dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video yang terbaru dari kami. Semoga kebaikan sahabat Filah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan amal jariah. Mari kita dengarkan tanya jawab, debat dan diskusi berikut ini. Selamat mendengarkan. Jazakumullah khairan katsiran, sukron. 3, 4, 5, 12 rakaat pun boleh. Aduh. Oke. Nah, coba diam dulu kau diam dulu. Kau diam dulu. Kamu tuh Kau diam dulu. Bang Mul silakan. Sholat witir boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Bergurunya tuh di mana? Paling banyak itu 3 rakaat, 2 rakaat pertama, terus satu rakaat terakhir, dari 3 rakaat. Coba buka nih, ini apa? Coba buka Google ya. Google lah. Kau jangan beriman kepada Google kau. Jadi bagaimana orang zaman dahulu yang nggak ada Google? Coba undang-undang. Yang mau kau sampaikan di sini apa? Kalau berguru, yang disampaikan di sini nggak ada apa? imamnya kayak gini. Yang mau disampaikan di sini apa? Saya naikkan kau. Saya sampaikan. Kita nggak boleh. Nggak boleh apa? Berlaku kasar sama non Muslim, cara ngomongnya kayak gitu enggak. Terus kepada respect bagaimana? Terus nggak respect. Sebentar abang-abang. Nggak ada Jadi Rasulullah ngajarin keras. Ya, terus kepada penghujat bagaimana? Gitu. Oh, jadi kau nggak baca sejarahnya Sayyidina kau nggak baca Sayyidina apa? Sayyidina Umar. Nggak tahu kau bagaimana sifat Sayyidina Umar? Oh, nggak tahu. Tidak tahu. Ah, udah ada Bang Umar. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat sekalian, apa masalah? Begini, ada penghujat, dia bilang ini si siapa, si Black Block ini. Jangan, kita harus santun, harus lembut. Jadi Sayyidina Umar itu bagaimana ketika apa? Dia mau ya Allah. Lanjut Bang. Kalau mereka itu ya para rasul kayak Sayyidina Umar itu dia benar. Kalau kalian ini kan kita nggak benar gitu. Kok pikir kami nggak benar? Bisa bang dilembutkan. Kalau kalian tuh belum layak untuk yang lainnya biarin Bang Scorpio. Sebentar. Kau Black ya. Di sini ada guru kami. Kau enggak tahu lah kau tuh. Mana gurunya? Waduh, sombong banget. Ya udahlah Bang Zuma, jelaskan Bang Zuma. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun." Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, kata Allah, illa billati hiya ahsan, melainkan dengan cara yang baik. Nah, itu panduan dari teologi penyampaian tentang dialog lintas agama. Lalu kemudian Allah juga menyampaikan di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Tapi Allah tidak sampai di situ aja memberikan metode di dalam penyampaian dialog. Allah juga menerangkan illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Berdebat dengan cara yang baik kecuali terhadap orang-orang yang zalim
di antara mereka. Jadi itu ada pengecualian. Ada pengecualian kemudian. Jadi kalau kita menyapuratakan bahwasanya kita harus baik, itu bagus. Tapi untuk mengambil bagian dari misi penyampaian agama di tengah-tengah para penghujat, itu juga Allah menggariskan illal ladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang zalim di antara mereka, ya kita harus keras. Harus keras. Kenapa kalau kita tidak keras, mereka kan semakin menghujat, menista, merendahkan Islam, merendahkan Allah, merendahkan kemudian Rasulullah, dan melemahkan perjuangan orang-orang yang berjuang kemudian di dunia apologet. Jadi kita tidak bisa melihat dari sudut pandang cuman satu aja, nggak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran juga menerangkan bahwasanya wa ikhwanuhum yamutunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Orang-orang kafir itu bersaudara dengan setan, dan kerja mereka itu adalah menyesatkan, dan tidak akan pernah berhenti menyesatkan. Kalau kita melemah terhadap penghujat, terhadap penista, ada yang bisa menjamin besok anak kita tidak murtad. Begitu kita meninggalkan dunia ini, lalu kita nggak tahu anak kita, cucu kita ternyata murtad. Kenapa? Begitu kencangnya arus pemurtadan yang mereka lakukan, dan itu masif, terencana, terstruktur. Kita ini aja yang tidur. Jadi kalau orang nggak ngerti tentang pergerakan misionaris, pergerakan kemudian rancangan, kemudian tujuan, visi misi mereka, target-target mereka setiap tahunnya berapa yang harus murtad, memang kita enak mengatakan, oh jangan begitu, kita ini Islam harus menyampaikan dengan sopan santun. Ya itu kalau matanya buta, tidak ngerti pergerakan di bawah tanah yang mereka susun. Tapi bagi kami yang tahu, yang paham, yang menyelami, yang terjun langsung ke situ, ya ngertilah. Jadi ya kalau Anda teman-teman yang kemudian menasihati kayak itu, ucapkan aja terima kasih banyak. Silakan siapkan kain kafan. Besok hari kalau mati bungkus aja sendiri dirinya, kan gitu ya. Barang siapa yang agamanya dihina, Allah dihina, nabinya dihina, kitab sucinya dihina, lalu kemudian dia masih melempem, silakan kemudian dia bungkus dirinya dengan kain kafan atau menggunakan kain daster jalan di pasar. Itu sih. Jadi kalau kita hanya melihat dari satu sudut, kemudian kita tiba-tiba menjadi penasehat, wow, keren. Berarti orang itu belum mengerti tentang dunia apologet. Yang mereka tahu Islam itu damai sejahtera. Ingat Bung, ingat. Islam itu jihad. Apa kata Allah di dalam Al-Quran yang saya barusan sampaikan tadi? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu berakhlak karimah, menyampaikan dengan santun. Islam itu lemah lembut. Bukan kayak gitu aja yang disebut hikmat. Hikmat itu angkat pedang, itu hikmat. Angkat pedang ketika iman, ketika Islam, ketika Allah, Nabi, kitab dihujat, dinista. Itu hikmat. Indonesia ini merdeka karena hikmat jihad. Islam itu agama jihad. Siapa bilang Islam itu bukan agama jihad? Islam itu agama jihad. Bahkan untuk mencapai kehidupan kemudian, mencapai kehidupan layaknya orang-orang sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran sudah menggariskan kepada kita umat Islam. Apa kata Allah? Jangan kau menyangka orang yang mati berjuang di dalam jalan Allah itu mati, tidak. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya, kata Allah. Orang yang mati berjuang itu bukan hanya sekedar di medan perang. Yang teman-teman lakukan ini, itu berjuang. Kita keras hanya kepada penghujat. Orang Kristen yang datang bertanya dengan lemah lembut, kita kasih karpet merah. Kita kasih minum dengan baik. Kita kasih makan dengan baik. Kita sampaikan Islam dengan baik. Tapi kepada penghujat, ada.
Gak ada kata belakang kalau penghujat. Kita harus jihad. Sampaikan dengan keras. Itulah gunanya kita belajar Bible. Karena musuh terberat Kristen itu Bible-nya sendiri. Musuh terbesar daripada Kristen itu adalah Yesus. Kita hanya menjalankan kemudian apa yang bagian daripada dakwah seperti itu. Nah, hanya saja kita juga harus takar diri. Kita juga harus belajar setiap saat. Bukan hanya modal emosi, bukan hanya modal ngamuk-ngamuk. Kita juga harus membekali diri dengan ilmu. Seperti itu saya rasa ya. Jadi kalau ada penghujat kita diam, ada penghujat kita cuman melempem, apalagi ditanya berapa rakaat salat witir, jawabnya 2. Malu jadi penasehat. Malu. Malu. Ibarat kata orang lagi ada di kubangan kerbau, habis itu teriak, bersihkan dirimu, itu ada sedikit tepung di pipimu, cuci. Sementara dia bermandikan kubangan. Salat witir 2 rakaat. Ini agama sekte apa lagi nih? Ya, jadi kalau ingin menasehati orang, paling tidak kita paham dulu. Jelasin dulu sholat witir yang wajibnya, nggak boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 rakaat. Coba jelasin. Orang dalilnya? bicara Islam, coba jelasin ya. Orang berbicara itu pakai ilmu. Kalau cuman modal emosi, modal mulut, pantat ayam levelnya, bukan saya. Nah iya mana ya, coba kamu kasih dalilnya. Sholat witir tuh harus 2 rakaat, coba. Mati Wija. Ini Islam kah? Ini Islam kah orang ini? Ngaku Islam, tapi dia bilang sholat witir itu 2 rakaat. Kok 2? Bang Zuma dari tadi nggak bilang 2 kok. Kalau belum sunat bang, jangan bilang mengaku muslim, ya. Kalau belum sunat, mending sunat dulu. Nah, tadi kan saya ditanya sholat witir berapa rakaat? 2 boleh, 3 boleh, 4, 5, 6, 7, 8, 12 pun boleh. Oh gitu. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Anda 2 rakaat witir itu siapa? Coba jelaskan saya. Coba. Saya tidak minta penjelasan, saya minta pernyataan Anda 2 rakaat itu yang ngajarin siapa? Anda berarti nggak tahu mana dalilnya sholat witir itu boleh 1. Harus yang saya harus 3, tanya gitu. Saya cuma minta pertanggungjawaban Anda mengatakan witir itu 2 rakaat. Jangan keras. Muslim, saya lebih keras kepada orang ngaku-ngaku ya? Islam. Muslim, tapi ya? Kayak begini modelnya, sholat 2 rakaat katanya sholat witir, memalukan. Nah, ente itu. Misalnya sholat witir kata kamu 3 rakaat ya. Mana dalilnya coba? Saya tanya mana dalilnya Anda mengatakan 2 rakaat? Saya nggak ngomong 2 rakaat, saya ngomong 1, 2, 3 boleh. 4, Nenekmu 5. kiper, apa kamu pikir saya nggak dengar? Nah ini nggak ada dalil, tapi ujungnya kan ya nggak ada dalil, kan? Saya minta dalilmu mengatakan 2, 3 itu boleh, mana dalilnya? Belum sunat juga ngaku-ngaku Islam. Kamu ambil lakban, kulupmu itu tarik ke atas, habis itu lakban. Nah ini apa? Yang kayak gini apa? Kayak gini apa? Terus ya memang saya keras kepada orang yang tulul. Salah ngomongnya. Saya keras kepada orang yang tulul, apalagi ngaku Islam. Witir 2 rakaat. Nenekmu yang mana yang ngajarin kamu salat witir itu 2 rakaat? Tampil-tampil pansos, pingin dikenal banyak orang, yang penting tampil di tengah-tengah apologet, yang penting ngomong. Lah kamu levelmu itu pantat ayam asal goyang. Kita itu bro, kalau nggak ada ilmu ngapain kita tampil ngomong sok nasehatin orang? Ngapain? Apa lu pikir dunia apologet ini gampang? Hanya modal pantat ayam, cuap, yang penting ngomong.
Bilang aja mau pansos. Udah turunin. Manusia kucluk. Witir 2 rakaat tampil depan umum. Parah kali. Dah kau ke gereja sana. Dia bilang cari di Google. Kok belajar dari Google? Ya ada ya teman-teman sekalian, saudara muslim kalau ente Islam, kalau mau tampil sebagai penasehat silakan. Oh, kami paling hormat. Pada guru-guru kita paling hormat. Tapi kalau cuman KTP-nya Islam, sok tampil, lalu kemudian nasehatin orang, tujuannya baik, tapi salah kaidah. Saya nih, orang yang sudah puluhan tahun di dunia apologet. Apa sampean pikir nggak sering ketegur? Saya sering ditegur sama Habib, sama Habaib, sama Ustadz, sama Syekh. Saya sering ditegur sama mereka. Anakku, adikku, abangku, kayaknya keliru deh. Coba kita urai ayatnya. Itu mereka menegur kita di belakang panggung. Itu baru guru. Ini tampil-tampil mengatasnamakan Islam. Pipis cebok aja kagak. Diuji berapa rakaat witir? 2 rakaat. Apa-apaan? Ini nih yang kayak gini-gini, kalau dia Islam ini betul. Ini bisa jadi mangsanya Pandi Aceh. Siapa namanya? Pandi Aceh. Pendi bang, si Pendi. Nggak urus, mau dia pendi, mau dia pendek, mau dia cak bombong, nggak peduli aku sama dia. Korban-korbannya ini kasih Indomie, ya pindah dia itu. Lawang sholat witir aja nggak tahu dia. Lucu. Tampil jadi guru, sok nasihat. Belajar cebok dulu. Cebok itu pakai tangan kanan, bro. 1 sendok. Habis itu jilat tanganmu biar bersih. Ajar salat witir 2 rakaat. Apa ini? Aneh. Banyak manusia aneh sekarang. Saya biasanya kalau orang yang kayak gitu ya, tetangga-tetangga dekat rumahnya itu nggak betah sama dia. Gila urusan. Nggak tahu urusan, gila urusan. Ini mama-mama pula mau dilawannya ya Bang Zuma ya? Iya.